Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali. Tidak terasa 1 minggu telah berlalu ya, dan kita lebih dekat lagi akan kedatangan Tuhan 1 minggu lagi ya. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Maafkan agak terlambat membuka Zoom-nya, namun kita akan tetap memulai acara ini. Dan untuk memulai, sebelumnya mohon Bapak Karel Lopulalan untuk buka dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari Sabat yang kudus ini. Engkau telah memberkati kami dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat pada malam ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan juga yang akan dipimpin oleh Ibu Peggy. Ya Bapa di surga, biar kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, agar supaya apa yang akan kami dengarkan dan kami diskusikan pada malam ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami, mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan yang akan kami bawakan besok di gereja kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dan biarlah nama Tuhan yang kami muliakan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada malam ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Karel. Iya, oke. Bentar. Baik, kita akan mulai. Saya akan share screen dan mohon kesediaan dari Pak Pulo Lasman untuk baca bergantian dengan Ibu Irma ya. Ya, sip. Ya. Oke. Kita akan pelajari pelajaran ke-10 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Sebagai pendahuluan ada angka maksudnya A Romawi A huruf besar, dan pendahuluan ini dibagi 3. Yang pertama definisi kelemah lembutan, yang kedua tema dari pelajaran ini, kemudian yang ketiga mengapa pelajaran ini penting. Nah, ini 3 yang akan kita pelajari. Definisi dari kelemah lembutan. Menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Banyak orang tidak menyukainya. Namun ini adalah karakteristik dari yang paling kuat dari Yesus dan para pengikutnya. Bisa menjadi senjata yang kuat di tengah-tengah merasa sakit dan penderitaan. Ini definisi dari kelemah lembutan. 2 Romawi, tema pelajaran pekan ini. Pertama, kelemah lembutan sangat penting bagi kekristenan. Pemahaman yang benar tentang kelemah lembutan Alkitabiah dan menghidupinya dalam hidup kita adalah sama pentingnya. Kelemah lembutan Alkitabiah tidak muncul dari perhitungan politik. Sebaliknya, itu adalah pandangan yang tulus tentang dunia melalui sifat Tuhan yang paling mendasar, yaitu kasih. Yang kedua, orang Kristen yang lemah lembut tidak berasal di dalam dan dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, sumber kelemah lembutan mereka ada dalam 3 kesatuan kealahan mereka, yang pengasih dan penyayang, Bapa, Anak, Juru Selamat, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, kita belajar tentang belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Ya, ini angka Romawi 3 ya. Mengapa
pelajaran ini penting. Yang pertama, kita belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Dan yang kedua, kita belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hati para nabi dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, kita belajar pentingnya kelemah lembutan dan kerendahan hati bagi pengikut Yesus dari masa ke masa sampai kepada abad ke-21 ini. Nah, apakah yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan? Silakan Irma. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Nah, pelajaran dari ayat hafalan tadi, kelemah lembutan Tuhan tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Yang pertama, sebaliknya, kelemah lembutan adalah sifat penting dari sifat Allah dan caranya berhubungan dengan alam semesta dan dengan kita orang berdosa. Yang kedua, sementara kekaisaran dan kerajaan di bumi dibangun di atas nilai-nilai seperti keberanian, kekuatan, dan penaklukan militer, sedangkan agama Tuhan dibangun dan ditaklukkan dengan kelemah lembutan, cinta, dan kasih karunia. Bagian B, ya, garis besar pelajaran. Yang pertama kita akan pelajari kelemah lembutan hati Yesus, kemudian kelemah lembutan para nabi, dan kelemah lembutan pengikut Yesus. Kita lihat yang pertama, kelemah lembutan Yesus. Matius 11 ayat 29, Pak Pulung. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kelemah lembutan Alkitabiah bukanlah kelemah lembutan, melainkan menunjukkan kekuatan dari Tuhan di bawah pengendaliannya. Di mana Anda dapat mendapatkan kelemah lembutan dimanifestasikan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Di mana ya? Dalam Markus 14 ayat 65, Irma. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkah." Sedih sekali ya. Dan bagian kedua ini bagikan ayat Alkitab yang menunjukkan ajaran Yesus agar kita merefleksikan kelemah lembutannya. Matius 5 ayat 5, Matius kemudian ayat 43 sampai 48 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Mari kita melihat ajakan kelemah lembutan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, Pak Pulo. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka kepadamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai yang berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Nah, kelemah lembutan Yesus. Tuhan Yesus sendiri digambarkan sebagai lemah lembut dan mendorong kelembutan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 25 ayat 9, Mazmur 45 ayat 5, Mazmur 147 ayat 6. Yesus lemah lembut. Nah, itu ayat-ayatnya ya. Matius 11 ayat 29, kemudian Matius 21 ayat 5, ya, ayat 2, ayat 5 dan 2 Korintus 10 ayat 1. Dan menempatkan kelembutan di dasar kekristenan. Nah, nanti boleh baca di Matius 5 ayat 5. Itu kelemah lembutan Yesus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Irma. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu,
tetapi haruslah dengan dengan lemah lembut dan hormat. Oh, maaf ya, ke ini ya. Iya, oke. Kelemah lembutan hati Yesus. Bagian B-nya Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, kita lihat kerendahan hati. Di mana Anda dapatkan kerendahan hati dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Maka kata Ya, silakan, Ir. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, setelah itu bagikan ayat Alkitab yang mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati Yesus. Seperti kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 ya. Kemudian kelemah lembutan Yesus kita lihat lagi dalam Matius 5 ayat 45. Yesus menggunakan teladan Bapanya di surga untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang menyakiti kita, yang mungkin menempatkan kita di tempat yang paling buruk. Yesus berkata bahwa Bapanya mengirimkan berkat hujan baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jika Allah bahkan memberikan hujan kepada orang yang tidak benar, lalu bagaimana kita harus memperlakukan mereka juga? Waduh, ini suatu tantangan ya buat kita ya. Nah, kelemah lembutan para nabi, ini 2 Romawi ya. Musa, nih contoh kelemah lembutannya dalam Keluaran 32 ayat 14. Bagaimana kelemah lembutan Musa dinyatakan dalam kisah ini? Silakan Pak Lasman ya, Keluaran 32 ayat 14. Keluaran 32 ayat 14, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Langsung. Keluaran 32 ayat 14, "Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Ya, apakah Tuhan mengubah keputusannya atau Dia hanya memberikan kesempatan kepada Musa untuk mempraktekkan kelemah lembutannya? Bagaimana kita dapat menolong orang yang untuk mempunyai pandangan yang lebih jelas dari kelemah lembutan Allah? Kita lihat kelemah lembutan Musa, Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 mengangkat 2 isu penting. Yang pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan betapa dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat ini. Dan Musa lulus ujian. Seperti Yesus, dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Terkadang Allah demikian juga kita menghadapi pertentangan ya. Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur sehingga kita dan alam semesta yang menyaksikan dapat melihat betapa besar belas kasihan yang kita miliki untuk mereka yang tidak patuh. Nah, yang kedua, perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah suatu panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak mendapatkannya. Tetapi ketika mereka yang paling tidak pantas mendapatkannya, pada saat itu juga kita merasa paling tidak mau menawarkan kasih itu. Tetapi ketika saudara perempuan Musa, Miriam, mengkritik dia, Musa berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dari kusta. Bisa baca dalam Bilangan 12. Nah, kelemah lembutan para nabi, bagian B-nya, contohnya adalah Daud, merupakan contoh kelemah lembutan. Apakah penderitaan dan pencobaan yang telah
dialami oleh Daud. Bagaimana nyanyian Daud menunjukkan kelemah lembutan hatinya? Kita baca dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 7. Silakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak goyah. Balik lagi. Balik lagi. Oh, sorry ya, kelewat ya? Ya, balik dikit. Oke. Oke. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, kita lihat contoh berikutnya adalah Yehezkiel, contoh kelemah lembutan. Yehezkiel sewaktu sebagai tawanan perang di Babel, penderitaan apa lagi yang dia harus tanggung? Nah, Yehezkiel 24 ayat 15 sampai 18, Pak Pulo. Yeskel 24 ayat 15 sampai 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap atau menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Nah, bagaimana Yehezkiel menunjukkan kelemah lembutan Yesus pada saat mengalami penderitaan? Kita lihat dalam Yehezkiel 24 ayat 24. Silakan Irma. Tuhan berfirman, demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya. Kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Nah, melalui teladan Yehezkiel, orang-orang Israel akan diyakinkan dengan kebenaran tentang siapa Allah itu. Tuhan yang berdaulat, dan mereka akan melihat kebenaran ini saat mereka mengalami penggenapan nubuatan yang dilambangkan oleh kehidupan Yehezkiel dan penderitaan yang telah dialaminya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan melihat Tuhan yang berdaulat melalui kita di tempat kita sendiri yang juga telah dirusak? Bagian ketiga, kelemah lembutan Yesus pada pengikut Yesus. Nah, ini siapa nih pengikut Yesus ya? Bagian A, berikan beberapa pengikut Yesus untuk menunjukkan kelemah lembutan Yesus pada saat mengalami penderitaan. Yang pertama, kisah daripada Stefanus, bisa dibaca dalam kisah 7 ayat 59 sampai dengan 60. Kemudian Paulus dan Silas di kisah 16 ayat 25. Dan siapa lagi? Pak Pulo, Irma, atau siapa lagi kita-kita yang ada di sini ya? Mungkin. Nah, kelemah lembutan Yesus pada pengikut Yesus. Berikan beberapa pengikut Yesus untuk menunjuk apa ini ya? Hati Yesus pada saat mengalami penderitaan. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin, tetapi aku harus makin kecil. Jadi harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil gitu ya. Dan kemudian Paulus dalam Galatia 6 ayat 14, silakan. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oke. Kelemah lembutan kelemah lembutan Yesus pada pengikut Yesus bagian C-nya. Apakah ajaran Petrus bagi semua budak yang menjadi pengikut Yesus? 1 Petrus 2 ayat 18 dan 21, Irma.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Hmm. Nasihat Petrus yang dicontohkan dari kehidupan Yesus mengejutkan karena tampaknya diam dalam penderitaan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Allah daripada memperbaiki orang. Ketika ditanyai oleh Kayafas dan Pilatus, Yesus bisa saja mengatakan banyak hal untuk memperbaiki situasi dan untuk membenarkan dirinya, tetapi dia tidak melakukannya. Keheningannya adalah kesaksian akan kelemah lembutan. Kesimpulan dari pelajaran ini. Nah, kita sudah tiba di kesimpulan. Yang pertama, kelemah lembutan tidak disukai oleh banyak orang karena dianggap sebagai kelemahan. Yang kedua, namun kelemah lembutan sebenarnya adalah satu kekuatan moral yang berasal dari Tuhan. Sebab kelemah lembutan adalah sifat Allah yang beralaskan kepada kasih. Yang ketiga, Yesus dan Nabi Perjanjian Lama khususnya Musa menunjukkan kelemah lembutan. Para rasul dan pengikut Tuhan juga diharapkan untuk memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati dalam pelayanan mereka. Yang keempat, kelemah lembutan adalah hasil dari hubungan dengan Allah dan dapat ditumbuhkan mulai di dalam rumah tangga, di jemaat, dan di masyarakat. Yang kelima, kita dapat mempertumbuhkan kelemah lembutan dengan memandang kepada Yesus. Kalau kita memandang Yesus yang tetap memiliki kelemah lembutan di kayu palang, saat dia menderita dan dapat berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Maka kita dapat mempertumbuhkan kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Yang keenam, dalam dunia yang penuh tantangan sekarang ini, umat Tuhan dapat menunjukkan kelemah lembutan dalam segala situasi, termasuk dalam masa penderitaan sekalipun. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 321 sampai dengan 322, bunyinya, kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus tiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan merampok Tuhan daripada haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Nah, pertanyaan aplikasi. Bagikan pengalaman bagaimana Anda menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana Tuhan menyanggupkan Anda untuk tetap lemah lembut saat menghadapi tantangan besar tersebut. Bagian B, bagaimana Anda sebagai kepala keluarga menggunakan prinsip kelemah lembutan di dalam rumah tangga. Bagian C, apakah Anda mempunyai contoh dari kerendahan hati dan kelemah lembutan sekarang ini? D, bagaimana Anda dapat mengaplikasi pelajaran minggu depan, pelajaran ini minggu depan. Nah, ini sudah selesai saya dengan membacakan slide-nya. Nah, sekarang kita masuk pada tanya jawab, ya, question and answer. Tapi di kolom chat masih kosong, belum ada pertanyaan. Jadi artinya semua sudah mengerti ya. Gimana, kita akan diskusi karena pendeta barusan bilang, aduh saya kirim salam untuk semua yang hadir PGSSI karena saya baru masih di dalam pesawat, baru naik pesawat. Waduh, gawat ini. Oke, ada ini boleh raise hand dan kita saling diskusi ya. Boleh tuliskan pertanyaan atau boleh raise hand aja, jadi di antara kita saling membahas.
Nah, ini Pak Bernard Sagala kayaknya udah mulai buka nih. Buka mau bertanya, tapi jangan ya Pak, jangan tanya Bapak, ini aja menjawab. Oke. Baik, siapa yang mau bertanya ini? Dan siapa yang mau menjawab, kita akan diskusi. Memang kelemah lembutan itu harusnya mudah ya, harusnya mudah. Tapi pelaksanaannya sulit ketika kita sudah dirasuk rasa marah atau sombong ya. Itu susah, tapi ketika nggak ada rasa marah dalam keadaan tenang, mungkin kita bisa lembut, ya. Dan kita bisa lihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di Jakarta khususnya ya, yang lagi rame, itu menurut saya karena kurangnya pengendalian diri ya. Oke. Gimana nih? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ini ada Ibu Evi ya. Silakan Bu Evi Peo. Di unmute. Selamat Sabat, Shalom semua. Shalom, selamat sahabat. Saya bingung antara lemah lembut ya. Apakah bagaimana dengan ada suku-suku tertentu ya, yang memang nadanya itu tinggi gitu. Dia nggak, contoh lah ya, kalau orang dari Sumatera Barat nggak mungkin bisa ngomong kayak orang dari Sunda, dari Tasikmalaya. Apakah lemah lembut yang begitu yang dimaksudkan Tuhan ya? Ini kan soal budaya ya, dan ada satu suku di Manado sini, bukan satu suku, satu kota. Kalau bertemu itu ya mereka diawali, padahal baik-baik gitu, tapi diawali dengan kata makian dulu gitu. Apakah? Iya ya, yang dekat pantai khususnya ya, teriak-teriak ya, kaget-kaget kita. Iya, bagaimana dengan yang Oke. itu ya? Nah, oke, ini masalah Budaya. iya benar. Nah, Dialek. siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Evi Peo nih? Silakan. Nah, ini bolehlah Pak Bernard Sagala. Mana Pak Bernard? Selamat Iya. sahabat Bu Peggy, selamat sahabat semua. Selamat Mungkin sahabat semua. sederhana saja mungkin yang mau saya sampaikan. Saya yakin para rekan-rekan di sini banyak yang akan bisa memberikan masukan yang baik. Saya yakin tadi mungkin saya juga agak terlambat ini masuk. Iya. Kelemah lembutan yang didefinisikan di pelajaran sekolah sahabat kita itu adalah lebih kepada menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Jadi itu mungkin kelemah lembutan yang dia. Jadi ada orang suaranya kasar, suaranya besar juga, tetapi dia bisa menahan segala sesuatu tanpa dendam. Tapi ada suaranya yang lembut, tetapi dia mungkin begitu disakiti dia selalu dendam. Jadi suaranya lemah lembut, tetapi hatinya tidak lemah lembut. Jadi kita disarankan untuk menjadi orang yang lemah lembut, bisa menahan segala sesuatu, bisa menahan cawan lebur, tetapi dengan kesabaran tanpa ada dendam kepada siapapun. Nah, itu mungkin sekedar sedikit Bu Peggy. Iya, masukan ya. Jadi tadi kan Ibu Evi bilang, ya itu sama ya dengan orang yang memiliki budaya. Ada salah satu dicontohkan budaya di Manado tuh, biasanya orang yang tinggal di dekat pesisir itu kalau ketemu suaranya teriak-teriakan dan saling maki gitu. Tapi udah saling tahu bahwa itu memang harus begitu. Itu Jadi bagi mereka itu penekatannya nggak marah fun-fun ya. aja. Ya karena budaya ya, memang banyak yang begitu ya Pak ya. Ya, seperti kita orang Batak juga, kalau bicara, kalau orang bilang sering berantem, padahal enggak. Padahal enggak ya. Padahal enggak ya. Mungkin budaya Bunda Bu Evi ya. Cuma hatinya kalau bisa menahan luka, menahan segala sesuatu tanpa rasa dendam, disitulah lemah lembut itu. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin kalau ada yang mau tambahkan. Nah, ini Terima ada kasih. pertanyaan. Ada satu lagi boleh nggak? Oh ya, silakan Bu. Ini kan cawan lebur ya. Kalau saya dinasihatin mama, kalau sudah pernah berselisih paham dengan orang itu, berarti kamu tuh nggak cocok bersahabat. Oke,
jangan berdendam tapi jaga jarak. Bagaimana itu? Sedangkan saya pernah mendengar khotbah yang mana kita harus mesra kembali. Tapi saya ingat pesan mama, kalau sudah pernah ada cekcok begitu, beda pendapat, beda budaya, lebih baik kita tidak ada dendam tapi kita saling jaga jarak. Bagaimana dengan itu? Apakah masuk di Iya. Saya setuju jaga jarak. Nah, itu ada yang setuju jaga jarak nih. Asal kita sudah nggak ada dendam, cuman kita jaga jarak aja. Hello. Tapi jaga jarak, kita nggak benci. Cuman kita nggak ada dendam lagi. Tapi cuman kita nggak mau semesra dulu lagi gitu. Nggak mau bersentuh lagi karena kata mama, piring aja benda mati bisa bersenggol. Jaga jarak tapi jangan menjauh. Nah, jangan apa? Hello ada. Jaga jarak tapi jangan menjauh. Tapi kalau dia mendekat sama kita, masa kita terus menjauh? Kan tidak. Jadi jaga. Jangan menjauh. Kita tanggapin. Cuman kalau dia pergi-pergi kayaknya saya enggak ya. Tapi mungkin maksudnya tadi kan jaga jarak katanya Pak Dokter Sakul ya. Jaga jarak tapi jangan menjauh. Jangan-jangan orang itu pengen dekat sama kita, kita saking jaga jaraknya kita jauh-jauh kan, jadi akhirnya bikin orang tanda tanya ya. Mungkin artinya jaga jarak adalah kita begini, kalau dulu kita kemana-mana berdua, kemana-mana, tapi kalau sekarang halo apa kabar, kita baik-baik aja, tapi kalau diajak mau kita ke sana yuk, kita ikut tur yuk, kasih alasan yang masuk di akal agar dia tidak tersinggung. Oke, teman-teman siapa yang mau jawab? Saya bisa. Silakan. Ya. Silakan Pak Tambun. Ya. Terima kasih, selamat sahabat. Saya lihat tadi Bapak tadi yang udah utarakan pertama, definisikan dalam pelajaran ini kelemahan lembutan, definisikan menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Saya kira kalau kita baca selanjutnya, ini di bagian bawah, kadang-kadang Alkitab menerjemahkan kata ini sebagai rendah hati. Dan saya lihat ini di Galatia 5 ini dari hidup dalam oleh roh dan buah-buah roh ini kan. Jadi saya kira lemah lembut itu yang di sini dituntut untuk kita berlaku dengan jujur. Ada kadang-kadang kita mukanya senyum tapi hatinya belum tentu itu. Bengkok. Itu ini bahaya ini kan. Artinya kita ya munafik ya kan. Ini saya kira pelajaran ini sangat mendasar loh untuk kita. Kita sudah terlalu tinggi, tetapi hal ini kita harus ulang dan ulang lagi. Kelemah lembutan ini kita harus Yesus. Tapi yang saya ingin mau angkat ini, kita tahu kan yang rendah hati itu sabar, udah Yesus ya, lemah lembut. Tapi ada satu hal yang saya terusik dalam pelajaran ini tentang Musa. Pelajaran hari Senin. Musa yang melunakkan hati Allah. Itu yang saya ingin mau kita bahas. Kenapa? Kok Musa, dia minta kepada Allah, Tuhan jangan marah. Itu sangat tragis banget loh. Korah, Abiram dan itu anak-anaknya. Si Korah yang salah, anak-anaknya sampai ditelan sama bumi. Berarti Tuhan memang itu sih zaman teokrasi kan, Allah yang pimpin langsung. Mereka minta Allah kasih dan mereka bersalah langsung kena, ya kan? Tapi segitu yang penasaran saya ini ingin kok Musa yang rendah hati, sementara Musa bikin kejadian itu dia mengetuk batu itu salah dia. Nah, ini ada kontra versi ini di sini. Baru kedua tentang Yesus rendah hati, lemah lembut. Tapi waktu orang jualan di Ka'bah, diobrak-abrik loh. Coba bayangkan kalau kita punya dagang di situ. Iya kan? Yesus sih Yesus, tapi jangan lepas dong burung saya. Bilang dong baik-baik, Kang. Dan Yesus bilang dong baik. Saya akan pindah kok. Iya kan? Ini bagaimana ya kan? Ini yang saya mau angkat ini. Wah, bagus sekali nih pertanyaannya nih. Iya kan? Diskusi sama-sama siapa yang mau jawab. Oke, terima kasih itu dari saya, Bu Becky. Iya, terima kasih Pak. Pak James. Siapa ini mau jawab? Ini ada Pendeta Joseph Ringo nih. Silakan Pendeta.
pertanyaan Selamat dari buat Bapak semuanya. Joseph. Mohon maaf baru bergabung karena tadi harus ikuti Vesper gereja dulu ya. Salam kenal, dengan saya Joseph Ringo. Jadi di satu sisi bahwa karakteristik kita itu harus diwarnai dengan berbagai hal-hal yang menunjukkan siapa yang ada di dalam diri kita. Amin. Itu dulu. Amin. Nah, ketika kita melihat kepada Kristus, tadi kan ada disinggung, dia marah juga. Apakah karena kelemah lembutan berarti tidak ada marah? Kan itu juga menjadi pertanyaan. Karena marah itu bagian dari pernyataan ketidaksetujuan. Namun ada marah yang berbahaya, ya kan? Yesus pernah berkata kalau kamu marah, kamu juga harus dihukum. Bahkan disamakan dengan hukuman yang jangan membunuh, kan begitu. Kenapa? Karena marah atau amarah itu bisa ditunggangi oleh sesuatu yang kita sebut benci, dendam, apalagi yang setara dengan itulah. Nah, tetapi ada sifat yang harus dipahami dari Yesus. Yesus, kelemah lembutannya memberikan dia berdiam diri pada saat-saat yang tertentu. Dia tidak selamanya menjawab. Salah satu kelemah lembutan, dan jadi kelemah lembutan itu kalau saudara baca dalam pelajaran kita ini termasuk disebut ketahanan. Dalam bahasa Inggris itu namanya long suffering. Sanggup bertahan dalam kondisi sepedas apapun kalau itu istilah pedas, sepahit apapun kalau itu pahit, sesulit apapun itu kalau merupakan sebuah trouble yang kita harus hadapi. Itulah yang namanya kelemah lembutan. Jadi lemah lembut itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak disukai oleh orang banyak. Kenapa? Karena terlalu low profile. Orang kan senang kalau menunjukkan dirinya siapa, begitu ya. Orang senang kalau menunjukkan dirinya itu bisa dipercaya. Nah, tapi biasanya orang yang selalu menunjukkan diri, hati-hati, itu justru kurang dipercaya. Tapi kalau orang yang menunjukkan siapa kita atau siapa seseorang itu, mungkin lebih layak dipercaya daripada dirinya yang lebih duluan menunjukkan dirinya, kan gitu ya. Jadi kelemah lembutan adalah bagian daripada satu karakter di mana Roh Kudus telah bekerja dalam hati. Seperti Paulus katakan dalam Galatia 2:20 itu, namun aku hidup, kan gitu ya. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Artinya karakter yang dimiliki oleh Paulus yang tadinya kan kejar, hajar, lalu kemudian cari. Tapi sekarang enggak. Dia sudah memiliki karakter Kristus. Dia sudah memiliki kesabaran. Dia memiliki long suffering. Dia memiliki kelemah lembutan. Kasih kepada saudara-saudara lebih besar di dalam pikirannya daripada kasih kepada dirinya sendiri. Nah, itulah mungkin yang bisa saya tambahkan. Semoga itu menambah wawasan kita. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Ringo. Ini ada juga di kolom chat yang bilang, firman Tuhan mengatakan boleh marah, tetapi jangan sampai masuk matahari. Nah, Yes. ya. Namun gimana Pak Pulo Lasman tadi, apakah itu sudah menjawab atau belum nih? Pak James Tambuwon ya, gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke. Atau masih bahas tentang Musa? Sangat setuju sekali. Kita lihat figur kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita kalau prinsip, ya kan? Kalau prinsip tidak ada tolerir itu, ya kan? Tidak ada, ya kan? Jadi marah, iya, jangan sampai matahari terbenam. Tapi marah untuk kebaikan, jangan marah mendendam. Itu saya kira. Saya setuju sekali itu masukan dari Bapak, dan dari di chat tadi ada kasih tahu juga. Saya sangat terberkati dengan jawaban itu. Makasih Bu Peggy. Amin. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Yang mau bertanya? Bu Peggy, kolom chat Peggy, ada nih, ya? Bisa izin dulu Peggy, Bapak, saya menambahkan sedikit boleh ya? Silakan Pak. Izin, Silakan, ya. Jadi ini tadi saya coba pertanyaan-pertanyaan sangat bagus ya. Kalau kita lihat judulnya, pertama lihat judul dulu, kita lihat judul ya. Kelemah lembutan dalam cawan lebur. Nah ya, kelemah lembutan tadi kasih contoh Ibu Peggy tadi membacakan Yesus, Musa, Daud, Rasul Paulus, Silas, Stefanus. Dalam apa? Dalam cawan lebur, bukan dalam kondisi yang sedang aman, yang tenang, ya. Cawan leburnya apa? Di sini katakan disakiti, dihianati. Tadi Ibu Evi mengatakan sampai udah damai tapi jaga jarak, berarti masih ada ini ya,
Masih Masih ada ada sesuatu ya. rasa-rasa. Kemudian masuk ke Matius 5:5 ayat apalannya. Apa perintah Yesus pada kita ketika dengan judul tadi? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada kata bahagia karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksud itu mereka memiliki bumi? Matius 5 ayat 5. Jadi kata kuncinya dari pelajaran kita ini, ya, ini sebenarnya prakteknya ya Pak Pendeta ya. Ini sebenarnya prakteknya Bu Peggy yang paling sangat sulit ya. Ya, jadi karena kita dalam prakteknya kita harus mengikuti gaya hidup seperti Kristus, yaitu lemah lembut, rendah hati, roh pengampunan, mengasihi orang lain. Tapi ada 3 kata kuncinya dalam pelajaran kita, yaitu pertama kelemah lembutan, ya, ujungnya nanti kepada sabar. Nah, ini buah roh lagi ya, buah roh sabar. Berarti ini kalau udah sabar ini ketika disakiti sangat sakit sekali, kita tidak ada dendam. Karena ada kenyataan dalam pelayanan saya sebagai jemaat dia, ada kami jemaat punya begini, jemaat ini ya. Dia sangat dendam sama orang ini. Kami sudah lawat, sudah nasihati, dan dendamnya sampai mati, sampai di kuburan. Luar biasa, ini terjadi kisah nyata gitu ya. Waduh. Nah, ya ini kisah nyata, sampai mati. Dan ketika saya coba mendamaikan nggak bisa gitu lah. Tapi itu pilihan dia. Itu kata kunci pertama, kelemah lembutan. Yang kedua, katanya kita harus punya dalam ini roh rendah hati. Apa itu roh rendah hati? Nah, inilah bahwa kita sebenarnya di hadapan Tuhan ini tidak lagi kesombongan, tidak ada egois, tidak lagi dendam gitu. Dan ketiga, nah ini yang penting lagi adalah pengendalian diri, ya. Bagaimana kita bisa pengendalian diri kita? Karena pengendalian diri kita adalah buah roh. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan bagaimana supaya tercapai 3 ini, yaitu menyerahkan diri kita sungguh-sungguh penyerahan kepada Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa dalam hati kita. Ini pengalaman daripada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi gitu ya, termasuk Yesus, Musa, Daud, Silas, Stefanus gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika kita menghadapi masalah cawan lebur ini melalui proses nggak Pak Pendeta? Apakah langsung iman kita bisa bertumbuh? Apakah kita bisa langsung radikal begitu? Tadi ada katakan kalau kita ada disakiti, sangat sakit, dipermalukan, difitnah, apalagi di rumah tangga, di gereja, apakah kita bisa gitu ya? Iman kita bertumbuh di sini, ya? Atau kita makin dendam sampai mati, atau terus kita iman bertumbuh? Jadi emang ini Bu Peggy, kita dalam hal kelemah lembut ini adalah satu proses ya, karena dua dunia nggak senang gitu ya. Betul, satu proses ya, proses pertumbuhan iman kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Pulau Lasman, luar biasa. Bagaimana tanggapan yang lain? Ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak, saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat nih. Boleh saya Bu Peggy? Ya, boleh, silakan. Ini siapa yang duluan ini? Ya. Silakan aja. Silakan Bapak. Oke. Jadi Pak Marbun mengenai ya. lemah lembut ya. Ya, benar. Matius 5 ayat 5, berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kan itu ya. Benar. Lemah lembut memiliki bumi. Jadi saudara-saudara, seringkali kita juga bicara hanya dari versi Alkitabnya. Tapi saya mau sampaikan kepada kita juga harus belajar budaya. Ya, belajar budaya. Nah, budaya ini tentu beda-beda budaya antara orang Batak, orang Jawa, ya, orang Manado, sama yang lain-lain. Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita mempelajari sebuah budaya. Saya kasih contoh ya. Saya mudah-mudahan ada orang gereja Ciracas. Orang gereja Ciracas yang ada di grup ini. Ketika istri saya dulu guru di sana, di Ciracas itu, waduh, kita sangat sedih. Masuk ke gereja, kita pun mau masuk ke dalam, susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Nah, akhirnya kita harus approach orang untuk menjual rumahnya supaya jalan ke gereja itu baik, dan sekarang sudah sempurna. Gereja itu bagus. Pendekatannya, saudara-saudara, karena budaya lemah lembut, bahasanya yang santun, sehingga kita bisa memenangkan pemilik rumah itu, mengetuk hatinya, ya, sehingga dia mau jual rumahnya.
Nah, saudara-saudara, yang saya mau tekankan, disinilah kalau kita menggunakan menghargai budaya, ya, lemah lembut, bicara tata keramanya sama orang Jawa dan bicara tata keramanya sama orang Ambon pasti beda. Pasti beda. Nah, ketika kita menghargai sebuah budaya, ketika kita menghargai sebuah perasaan, disitulah saudara-saudara kita berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi tadi kita hanya membahas dari segi Alkitabnya, tetapi kita juga harus belajar budaya saudara-saudara karena ini sangat penting ya. Karena ini sangat penting. Nah, ketika kita membuat sebuah approach dengan menghargai budayanya, menghargai tata keramanya, dan hatinya akan senang sekali. Dia merasa sudah chemistry dengan kita. Dan pada saat itulah saudara-saudara dengan doa, saya sampaikan maka gereja Ciracas mendapatkan sebuah akses jalan yang sudah sangat bagus. Ya, dan gereja itu dikenal orang banyak. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Gereja kita itu tidak kelas yang aneh gitu loh. Tapi gereja Ciracas itu adalah sebuah gereja yang terpandang oleh manusia, yang terpandang oleh Tuhan, karena dipraktekkan di sana kelemah lembutan. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, 1 menit tentang kelemah lembutan ini, ya kita sangat bersyukur Yesus sebagai contoh. Tetapi di dalam prakteknya itu, mari kita belajar budaya, tata krama, berbicara, dan yang tidak membuat orang sakit hati, kan gitu. Ya, yang tidak membuat orang sakit hati. Saudara-saudara, orang Batak sangat terkenal suaranya keras-keras. Tapi orang Batak adalah yang sangat lembut perasaannya, sangat tersentuh, dan sangat romantika. Saya sampaikan itu. Kalau saya ketemu sama sahabat saya yang sudah lama, yang sudah enak gitu, kadang saya katakan kepada sahabat saya, anaknya bunda tercinta, kan gitu ya. Anaknya mamaku, anaknya siapalah. Jadi saya membanggakan perasaan dia bahwa ibunya dia yang melahirkan itu adalah seorang ibu yang sangat lembut. Jadi saudara-saudara, apapun bisa kita menangkan, kalau kita lemah lembut, disitulah kita bisa memiliki bumi. Setengah menit atau 15 detik. Saya kalau marketing saudara-saudara, kalau saya ada usaha-usaha kecil, ya, saya udah usaha kecil. Yang saya lihat pertama ialah siapa yang saya mau hadapi. Baru, ini orang Jawa. Dan ketika dia bicara orang Jawa, saya sedikit akan berlogat atau seperti berbicara bahasa Jawa. Seiki loh mas, bojoku itu wong Jawa. Lah kita iki tenan mas, kita sama-sama gitu. Pasti marketing saya akan goal karena saya bisa to tame the heart of my client. Jadi saudara-saudara, terima kasih firman Tuhan, tetapi dalam prakteknya belajarlah budaya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima Boleh kasih. saya tambahkan? Silakan Ibu Femi. Dengan budaya, ini pengalaman saya di pasar. Saya punya kakak yang tua, dia di depan, saya di belakang. Dia tawar pepaya. Kebetulan yang jual orang Batak. Terus nggak dikasih sama si penjual. Terus saya dari belakang, saya datangi dia, saya bilang, Horas Inang. Saya bilang gitu. Jadi rasanya dia terangkat dengan itu. Saya tawar dengan harga yang sama. Dia kasih. Akhirnya saya pergi ke kakak saya bilang, ini pepayanya. Terus dia bilang, kok bisa kok? Berapa harganya? Sama, aku bilang sama. Cuman caranya kita itu. Jadi kita tahu kalau dia orang Batak, kita naikkan sedikit itunya, kulturnya.
Kalau dia orang Jawa, naikkan sedikit kultur Jawanya. Dengan itu dia merasa ini saudaraku. Begitu. Iya. Jadi betul itu Bapak bilang tadi, kulturnya kita mesti belajar. Iya. Baik, terima kasih Bu Femi, kesaksiannya Saya luar mau biasa. tanggapi Pak Lasman tadi, bisa? Silakan. Pak Lasman punya cerita tadi ngeri banget ya, sampai mati. Ya, ini kesaksian yang hidup nih, kesaksian ini benar. Masih hidup. Tapi saya ulangi juga ini, mungkin Ibu Peggy udah baca tadi yang di hari Jumat ya, di Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 5. Iya. Tuh, dibilangin begini, kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan tersembunyi dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang kedalamannya kita terjerumus tiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Saya kira itu, jangan, saya ngeri sampai mati tidak mengampuni, biar dia udah bangun gereja ya, biar dia udah apa, aduh, nol besar itu saya kira itu. Iya, aduh, ngeri. Dan ya, kita doakan ya. Iya, Ibu Peggy yang terakhir, kita hanya minta dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa diobatkan. Dan kita mati setiap hari. Amin. Itu yang saya ingin sampaikan. Kita harus mati minta kuasa Roh Kudus. Sebab kita munafik kalau orang yang senyum-senyum, dia palsu, kita senyum juga, oh saya udah maafin. Enggak mungkin, kita semua pendosa. Jangan Petrus mengikut Yesus, tapi apa, sangkal. Itu, aduh, saya kira manusia yang paling durhaka banget itu si Petrus. Saya biar begini saya berani. Ada orang bilang, Yesus, juru selamat, saya bunuh aja. Ya. Tapi kalau Petrus cuma digertak sama hamba, takut dia, malah bersumpah. Jadi ini yang saya bilang, dengan kuasa Roh Kudus bisa mengubahkan. Dan saya tahu, kita semua tahu, waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, mereka sedikit berubah, tidak maksimal. Tetapi setelah Yesus naik, Roh Kudus turun dicurahkan, mereka berubah total 180 derajat, dan mereka jadi martir semua. Saya kira dari kuasa Roh Kudus. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Bisa? Siapa? Saya ada mau tambahkan sedikit. Silakan. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan dari Pak James tadi mengenai Musa dengan Tuhan. Ya, kesannya Musa lebih mengetahui apa risiko kalau murka Tuhan, walaupun murka Tuhan itu beda dengan murka manusia. Murka Tuhan itu karena dia benci terhadap dosa manusia itu. Saya pernah mendengar, kemudian saya coba cari lagi tadi bukunya, tulisannya. Sebenarnya ada satu unsur yang sedang diberikan Tuhan kepada Musa pada saat itu, yaitu ingin menguji Musa. Apakah Musa akan menjadi seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri? Dalam buku Alpha dan Omega jilid 1 dikatakan, Allah telah menguji hambanya, ia telah menguji kesetiaan dan kasihnya bagi bangsa yang bersalah dan tidak tahu berterima kasih itu. Dan dengan agungnya Musa telah menjalani ujian itu. Jadi sebenarnya bukan berarti Musa melihat ada kesempatan untuk menyelamatkan bangsa itu dengan doa. Dan Musa melakukan itu. Dan bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah misalnya tidak tahu apa yang disampaikan Musa, tetapi Musa dalam proses pengujian pada saat itu, dan Allah telah menguji dia dan dia berhasil melewati ujian itu. Mungkin itu salah satu tambahan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah tidak tahu dan Musa lebih tahu risikonya, tapi sebenarnya Tuhan sedang ada satu tujuan, menguji Musa dalam hal itu. Terima kasih. Amin, Bapak, itu yang saya tunggu jawabannya, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya. Ini di kolom chat ada dari Ibu Ida Cantik. Waduh, namanya saja udah cantik nih. Saya nggak buka orangnya mana nih. Pertanyaannya, apakah faktor yang membentuk kelemah lembutan? Siapa yang bisa jawab? Ya, apakah faktor yang membentuk kelemah lembutan? Jadi orang itu menjadi lemah lembut, apa faktor apa yang membentuk? Tadi
Peggy, saya mungkin bisa Silakan. jawab. Silakan. Boleh. Ya. Kalau kita baca Matius 6 ayat 33 dan Ini 34. kan kita bawa aja, siapa tahu mereka mau ambil. Sebentar. Gitu loh. Oke, Hmm? sebentar. Ya, silakan Bu Stans. Jadi kalau kita baca Matius 6 ayat 33 dan 34, ini menjawab pertanyaan tadi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan lain akan ditambahkan. Kerajaan Allah nggak ada di sini. Tapi apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah di sini berarti tabiat Yesus. Jadi apabila kita telah mempelajari tabiat Yesus dan seluruh kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi kelemah lembutan dapat ditambahkan kepada kita apabila kita sudah mencari karakter daripada Yesus. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu adalah gambaran mengenai Yesus. Makanya kita tidak boleh malas mempelajari mengenai kitab suci firman ini, karena dari situ apabila kita telah mengetahui karakter Yesus dan kita mempraktekkan menjadi pelaku firman, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Entah kesabaran, entah lemah lembut, itu akan ditambahkan kepada kita, tentu dengan kita pelajari bahwa Roh Kudus tadi sudah disampaikan. Jadi kerajaan Allah adalah karakter Yesus. Apabila kita sudah memiliki karakter Yesus, maka kita tentunya akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Saya pikir sedikit komen saya untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Stans Triwandono. Baik. Oke, itu sudah menjawab tadi pertanyaan dari Ida Cantik ya. Nah, sedikit boleh saya tambahkan, Bu? Silakan, Pendeta. Nah, jadi ada satu statement yang pernah dikeluarkan Nyonya White, by beholding we will be changed, ya kan? Jadi sebenarnya kelemah lembutan nggak datang dengan sendirinya. Faktor-faktor yang membuat kelemah lembutan itu terjadi, apa yang selalu dia pandang. Bahkan what do you feel? Apa yang Anda rasakan? Lalu kemudian ada kata pepatah bahasa Indonesia, Allah bisa karena biasa. Jadi kelemah lembutan adalah sebuah hal yang dilatihkan di dalam diri. Ya, memang kalau kita menjadi orang Advent sebenarnya orang super sih. Kenapa? Ada pendidikan rumah tangga. Ya toh. Jadi dalam pendidikan rumah tangga, pendidikan di gereja, pendidikan di sekolah, semua itu bisa membentuk karakter lemah lembut. Yang lebih seru saya lihat di dalam kata-kata Matius 5:5 itu adalah berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan apa? Memiliki bumi. Kadang-kadang kita nggak mengerti maknanya ini. Coba kalau kita sandingkan kata-kata ini dengan apa yang tertulis di Amsal pasal 16 ayat 32. Karena kan tadi kelemah lembutan itu kan di dalamnya ada long suffering, ada sifat menahan, tidak langsung reaktif, ya kan? Berarti kalau kita lihat dalam kata-kata Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kenapa sampai Yesus mengatakan menguasai bumi? Karena memang para pahlawan, para prajurit, para satria, inilah mereka-mereka yang benar-benar mampu menguasai kota, menguasai kondisi, menguasai keadaan. Bahkan presiden sekalipun bergantung sekali kepada seorang jenderal militer. Kenapa? Karena dia sudah dibiasakan untuk bisa menahan kondisi-kondisi dan sabar terhadap segala gerak-gerik. Sepersekian detik pun gerak-gerik itu dia pelajari. Arah kemana dia itu. Bagi dia sudah membiasakan diri. Itu makanya tadi katakan by beholding. Dengan merasakan. Dengan apa? Dengan membiasakan. Jadi ini nggak bisa datang sendiri. Ini adalah sebuah latihan. Itu makanya seorang militer, saudara tahu, semua yang paling rendah, pekerjaan yang paling kita rasa itu tidak perlu. Sampai masuk ke parit, sampai kemudian harus menyisir sebuah daerah di parit dengan kondisi yang paling kotor pun itu. Kalau itu sudah harus menjadi jalan mencapai tujuan, dia akan lakukan.
Nah, inilah namanya tadi saya bilang. Jadi itu adalah faktornya. Yang 3 yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, melihat apa yang dia lihat selalu akan membentuk dia. Apa yang dia rasakan selalu akan membentuk dia. Dan apa yang dia selalu biasakan akan membentuk dia. Jika 3-tiganya adalah dia lihat yang lemah lembut, dia rasakan yang lemah lembut, dan kemudian dia latih lemah lembut, maka semakin lemah lembutlah dia. Amin. Nah, itu dulu mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Yang menjadi pelaku firman ya. Amin, amin. Iya, Ibu. Banyak terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jerry Inkiriwan. Bagaimana dengan ayat yang katakan lebih baik teguran langsung daripada kasih yang tersembunyi? Luar Nah, biasa ini. siapa ini yang mau menjawab? Konteksnya apa dulu? Ini pertanyaannya ini aja, bagaimana dengan ayat yang katakan lebih baik teguran langsung daripada kasih yang tersembunyi? Itu konteksnya apa dulu? Itu Pak Jerry ceritanya ada, konteksnya ada. Kenapa sampai Yesus mengatakan itu? Boleh saya kasih komentar sedikit? Silakan Pak Marbon. Oke, saya mau bertanya kepada kita. Kalau seorang pendeta mengatakan, waduh gereja di Salemba ini setengahnya semua baik-baik. Setengah anggota gereja ini semua baik-baik. Terus cuma setengah. Terus habis itu dia bilang, aduh semua anggota jemaat di Salemba brengsek, setengahnya brengsek. Pertanyaan saya, mana lebih bagus bahasa yang pertama dengan bahasa yang kedua? So, pasti yang pertama lah ya. Sama nggak? Enak kedengaran. Sama nggak artinya? Artinya sama, tapi cara menyampaikannya yang baik. Jadi itu jawabnya Pak Fulo Lasman itu, cara menyampaikannya perlu kita berhikmat. Yes. Ya, cara menyampaikannya perlu kita berhikmat. Kalau ketika saya seorang pendeta dan mengatakan saya sangat sedih, anggota gereja di ini, waduh tidak, pokoknya nggak beres gitu, setengah tidak beres. Pasti yang saya dapatkan ialah amarah. Tetapi kalau saya dengan lembut, dengan bijak saya mengatakan, waduh anggota gereja kami, setengahnya, wah, ya setengahnya baik, dan setengahnya murtad. Saudara-saudara, communication ability itu sangat perlu. Itu dua-dua salah pendeta. Hah? Dua-dua itu salah kalau pendeta ngomong begitu. Nah itu dia, tetapi gereja yang mendengarkan anggota gereja di sini ini setengah baik-baik, itu sama dengan hasilnya yang setengah juga tidak baik. Tetapi ketika kita mendengarkan bahasa yang sangat lembut, kita keluar dari gereja itu akan masih nyaman, saudara-saudara. Jadi speaking ability kita sangat diperlukan juga untuk lemah lembut itu, Bu Peggy. Jadi apa ya, talk capability-nya itulah, itu sangat diperlukan. Itu yang tapi kalau pendeta bicara begitu, pendeta nggak berhikmat beliau. Nah itu dia. Tetapi artinya cara penyampaiannya itu pasti masih lebih nyaman, walaupun dia harus bicara setengah anggota gereja tidak bertobat. Jadi itu buat pendeta, barang siapa bertelinga hendaklah mendengar, kira-kira begitu ya. Amin. Baik, terima kasih. Sorry Bu Peggy, saya nggak apa-apa, terima kasih. Nggak, kita terima saja karena itu kan satu teguran yang indah juga itu. Karena biar bagaimanapun jabatan tidak memastikan orang itu berhikmat. Amin. Ini dari Ale Raffles, Bapak Ale Raffles ya. Disakiti, difitnah sama teman, apakah ajaran Tuhan Yesus supaya kita menghindar daripadanya? Itu tadi ya, udah di Ibu ini tadi ya, Ibu Evi tadi ya. Nah, sama ya. Kita udah boleh bahas sedikit tadi, saya kan? berikan pandangan terhadap ini. Boleh. Ada satu cerita yang pernah saya dapatkan. Saya lupa di mana itu terdapat, tapi seketika itu si anak pulang ke rumah. Pak, saya dibully sama teman saya. Pak, saya diginiin. Dia mulai dengan emosi. Lalu papanya bilang, siapa orangnya? Di mana orangnya? Lalu kemudian dengan begitu hebatnya papanya memancing dia punya
emosi. Oke, besok kita selesaikan ya. Oke, besok kita selesaikan. Lalu besoknya papanya beli kue, beli makanan-makanan biasalah untuk anak-anak sekolah. Dan kemudian beli lagi banyak. Terus papanya bilang gini, nak, balas besok, balas sekarang apa yang dibuat temanmu itu ya. Iya. Terus kasih nih. Anak itu bingung. Ini kenapa tuh roti, Pak? Jadi coba dulu aja mereka makan roti ini, nanti lihat hasilnya. Tapi kemarin Bapak marah-marah. Iya, supaya kamu mengerti. Saya juga nggak suka dengan itu. Tapi kita coba cari yang ini. Nah, gitu. Lalu si anak itu berangkat. Jadi anak-anak teman-temannya sudah ketawa-ketawa dia. Tapi udah bingung si anak bagaimana mengajaknya. Tapi si anak itu punya keberanian satu kalimat. Aku ada sesuatu loh untuk kita makan bersama. Mau nggak? Dan ditunjukin makanan itu. Wah, saya senang katanya. Lalu kemudian mereka makan. Setelah selesai makan, satu-satu bilang begini, aduh maafkan saya ya, kamu baik banget sih, kamu beri saya makan. Sorry ya, selama ini saya agak kasar sama kamu. Dan kemudian setelah selesai satu hari itu, dia pulang ke rumah. Papanya bilang, apa hasilnya? Ayo cerita. Waduh, luar biasa Bapak. Saya nggak nyangka mereka jadi minta maaf. Jadi kadang-kadang ketika kita disakiti, jangan dulu kesakitan itu yang menjadi besar di kepala. Jangan biarkan fitnah itu terus yang kita renungkan. Tapi bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa langkah yang Engkau mau supaya aku lakukan kepada orang itu? Amin. Ini enggak gampang. Ini cerita teori bisa benar. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh akan bisa. Tuhan tunjukkan satu momen bagi saya untuk bertemu dengan dia. Dan dia membutuhkan momen itu dari saya. Itu doa kita, saudara. Karena kan namanya ketahanan, melatih, ada ketenangan. Saudaraku, ya saya pernah mengalami ini di Melati, Pekanbaru. Satu-satunya orang yang nggak pernah mau saya salam, tapi saya sodorkan terus tangan saya. Dan saya nggak mau membuat misalnya gini, saya salam aja begitu selesai pergi nggak. Saya salam, tahan, lalu lihat wajahnya. Om, apa kabar Om? Saya lihat Om ganteng sekali, saya senang sekali. Tapi hati saya dongkol. Jujur saya dongkol. Tapi saya lakukan. Dan akhirnya Om itu berubah dengan saya. Artinya gitu. Jadi saya bukan mau menunjukkan sesuatu. Tapi saya lihat dari cerita itu dan kemudian juga saya punya pengalaman. Akhirnya indah pada waktunya ya. Demikian Saudara Raffles. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih Pendeta Ringo. Oke, kita lanjut kepada penanya berikut. Ini ada direct message dari Bapak Ian M. Aduh, ini bentuknya pertanyaan atau apa ya, tapi kita dengar sama-sama ya. Apakah kata marah yang kita bicarakan itu sama dengan emosi yang berkelebihan, out of control, atau sama dengan yang orang bilang marah sampai lupa diri? Bagaimana dengan istilah marah, yaitu suara agak tinggi tapi kata-kata tetap terkontrol, sehingga tidak ada kata-kata yang menghina, menyakiti, destruktif, merendahkan, tetapi kata-kata itu membangun, menasehati, memberi semangat, menyadarkan, dan lain-lain. Nah, bagaimana ini? Siapa yang mau jawab? Ini Pendeta Rakmeni senyum-senyum, mungkin mau jawab, silakan. Gimana nih? Siapa yang mau jawab? Pak Bernard? Sebelum dijawab ya, saya hanya punya pengalaman dengan istri. Saya kan orang Batak memang identik dengan suara keras, salah satunya mungkin barangkali saya gitu ya. Jadi selalu dia nasihatkan, apapun teorimu papi, tapi suaranya jangan menggelegar. Saya kadang-kadang agak sulit saya memang. Ya karena sudah terbiasa dengan lingkungan dulu-dulu begitu dan besar di suara besar, suara keras begitu. Akhirnya saya pikir-pikir, iya juga ya. Itu aja sebagai mungkin pancingan kepada yang mau memberikan jawaban. Saya agak sedikit diam dulu. Karena ya mungkin kesempatan yang lain, silakan. Iya benar, itu komunikasi yang baik. Itu ada istri yang lain malah balik marah. Tapi kalau itu bagus, dia kasih nasihat ya. Kasih perasaannya dia bahwa dia harus diperlakukan bagaimana gitu supaya nggak ada ribut. Itu bagus tuh Pendeta Ringo. Amin, amin. Oke, gimana yang lain? Cukup dengan apa yang Pendeta Ringo ya?
Hitung Peggy. Iya. Kalau lagi marah hitung 30 dalam hati. Good. Itu hitungnya kalau lagi seneng hitungnya gampang 1, 2. Tapi kalau lagi marah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dari Bapak Richie Nayon. Apakah ada batasan sehubungan dengan mempraktekkan kelemah lembutan dalam beberapa situasi seperti saat mempertahankan prinsip iman? Mungkin ada pandangan dari saudara-saudari katanya. Gimana nih? Apa ada batasan sehubungan dengan mempraktekkan kelemah lembutan? Misalnya mempertahankan iman gitu. Gimana Pak Maksa? Silakan Pak Maksa Marpaung. Sorry, nggak bisa buka videonya. Jadi begini, di dalam dunia yang fana ini hanya ada 3 karakter manusia. Yang pertama, fully dekat sama Tuhan. Kedua, half dekat sama Tuhan. Ketiga, tidak sama sekali dekat sama Tuhan. Dan ini mempengaruhi karakter. Karakter itu dimotivasi dengan adanya motif. Jadi sama seperti diskusi tadi, kenapa orang itu tidak bisa mengampuni orang lain sampai mati? Karena itulah karakternya. Karakter yang diciptakannya sendiri, karena dia tidak bergantung fully sama Tuhan. Dalam buku Step to Christ dikatakan, hanya ada satu yang bisa bikin kita lemah lembut. Sama seperti pendeta tadi bilang. Depend on God. Jadi ketika hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, itu menimbulkan keraguan-raguan. Sehingga kita tidak lemah lembut lagi ke orang lain. Yang kedua ialah, di dalam science, F itu phenotype. Sama dengan genotype, G. First environment, lingkungan. Jadi kalau saya ini, bapak saya orang Sumatera, mama saya orang Sumatera, itu fenotip saya. Jadi saya bawa keluar, maka suara saya jadi keras. Karena pengaruh daripada fenotip itu. Plus, itu sama dengan genotip, gene. Plus lingkungan di mana saya berada. Jadi kalau kita memandang orang, harus lihat jinnya siapa, environment-nya siapa. Jadi kita bisa sadar. Kalau kita menasihati orang, perhatikan dulu sama seperti Bapak apa tadi bilang Marbun. Kekuatan itu muncul karena kita memperhatikan orang lain. Kebanyakan di gereja kita memperhatikan diri kita sendiri, merasa itu adalah benar, sehingga kita tidak Musa contohnya. Kenapa dia melembut? Dia dilatih 40 tahun. Jadi kalau tanpa ada latihan, karena Tuhan mau pakai dia, begitu dia melanggar, dia latih 40 tahun. Kita harus melatih diri juga. Jadi kesimpulannya ialah, di dalam kelemah lembutan, itu menunjukkan karakter. Karakter itu yang membawa kita ke surga. Nah, kalau karakter kita di dunia yang fana ini tidak mencerminkan kerajaan surga, omong kosong kita bisa masuk surga. Itu kira-kira. Thank you. Iya, terima kasih Pak Maksa Marpaung. Ada yang mau menambahkan? Amin. Kalau Bu tidak Peggy, ada, saya boleh dong. silakan Kak Ewar. Baik, saya mau coba ikutan nih. Maaf nggak bisa buka video karena signalnya lagi bermasalah. Silakan. Kelemah lembutan mungkin di luar dari pelajaran Alkitab yang saya pelajari itu adalah attitude. Attitude itu ada 2, positive thinking atau negative thinking. Nah, kalau kita berbicara positive thinking, kita harus memiliki 2 hal. Pertama, empati. Kedua, simpati. Jadi bohong orang bilang dia positive thinking, tapi tidak punya 2 hal ini. Sehingga terbentuknya lah kelemah lembutan dalam hal pergaulan kalau kita memiliki empati dan simpati. Kalau negative thinking, kita depend on pikiran kita sendiri. Jadi tidak akan menerima pendapat lain, tapi berdasarkan dirinya dan pikirannya. Kira-kira itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau di umum kita
kita diajarkan masalah positive thinking, yaitu empati dan simpati. Empati, bagaimana kita bisa mendengarkan orang dengan baik tanpa kita menyela. Simpati, bagaimana kita ingin menyampaikan ke orang itu dengan menghormati orang itu. Jadi bukan kita seperti mengajari terus gitu, bukan. Tapi kita menyampaikannya itu dengan menghormati dia. Nah, itu yang saya diajarkan sih selama ini. Kira-kira itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Luar biasa. Oke, kita lanjut kepada penanya berikut ya. Di kolom chat ada Jailan. Apakah kelemah lembutan atau kesabaran kita ada batasannya? Contoh, kita harus lemah lembut dalam menghadapi cawan lebur dalam penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Tapi negara kita adalah negara hukum. Apakah membawa permasalahan kerana hukum akan menggugurkan kelemah lembutan atau kesabaran itu dan gagal menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain? Nah, ini lain lagi. Ini seru nih. Gimana kalau akhirnya kerana hukum? Nah, apakah itu kita memiliki kelemah lembutan? Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan. Mana ini? Pak Pulo Lasman? Ya, jadi kalau seperti sedang ada berita viral di sekarang yang di Indonesia ini ya, kata orang tuanya mengatakan kami memaafkan, ya berarti ada unsur kelemah lembut memaafkan, tapi hukum jalan terus. Nah ini kan jalan terus, karena hukum jalan terus. Nah bagaimana kalau kita di gereja? Nah ini yang jadi satu masalah kalau di gereja ya. Tapi kita nanti kembali Pak Marbun kembali ke peraturan jemaat mungkin gitu ya, peraturan jemaat gitu. Jadi kalau peraturan jemaat itu kan kita memang harus saling mengampuni, saling mengasihi, tapi dihindarilah sampai kepada kasus-kasus kerana hukum gitu ya. Makanya tadi ada pertanyaan sangat bagus sekali Bu Peggy, bagaimana cara menegur gitu ya, teguran-teguran termasuk di gereja. Apakah ada unsur lemah lembut di sini? Tentu ada ya. Ketika kita menegur juga tadi cara menyampaikannya ya. Kalau di Alkitab mengatakan biasanya jemaat ini dipanggil dulu ya, dipanggil dulu sama pendeta. Kemudian didoakan, nggak langsung ya. Nanti kalau langsung dia sakit hati dengan kata-kata tidak lembut-lembut, jadi murtad dia, jadi hilang. Dipanggil dulu ya, dipanggil dulu, kemudian didoakan. Kalau nggak bisa juga masuk lagi nanti ke penatua-penatua jemaat. Nah, nggak bisa juga baru nanti kepada majelis dan kepada gereja gitu ya. Tentunya kita hindarilah sampai nanti kepada ranah-ranah hukum seperti itu kalau di lingkungan gereja gitu ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Gimana? Ada masukan lagi yang lain? Saya lihat nih, Pak Bernard Sagara, silakan. Saya hanya bacakan apa yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, menambahkan dari Pak Simanjuntak tadi. Dikatakan dalam pelajaran hari Jumat, ada satu kalimat dikatakan, jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Kemudian dalam penuntun pelajaran sekolah sahabat dikatakan penuntun guru, orang Kristen yang lemah lembut tidak berasal di dalam dan dari dirinya mereka sendiri. Sebaliknya sumber kelemah lembutan mereka dalam tiga kesatuan, kealahan mereka yang pengasih, penyayang, Bapa, Anak, Juru Selamat, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Simanjuntak tadi pelajaran sekolah sahabat kita. Memang mungkin ini sepertinya teori, tetapi ya inilah firman Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Paulus ketika dia mengabarkan Injil, dia dituduh untuk dia disiksa, dia disiksa. Ketika dalam satu sisi dikatakan aku orang Roma, sebenarnya tidak boleh orang Roma menyiksa orang Roma tanpa diadili terlebih dahulu. Artinya dia punya alasan untuk menuntut, tetapi dia hanya mengatakan itu orang sudah takut. Kalau dia mau menuntut bisa, kenapa saya tidak orang Roma, saya tidak diadili dulu, tapi saya sudah disiksa, saya sudah dianiaya. Tetapi Paulus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Dia tidak menuntut ya. Inilah firman Tuhan, walaupun mungkin pada prakteknya kita agak sangat sulit untuk melakukan, tapi inilah firman Tuhan. Sama seperti kata Pak Simanjuntak tadi ya. Ini mungkin menambahkan saja dengan bacaan dari sekolah sahabat kita. Amin. Terima kasih Pak Bernard Segala. Baik, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan.
Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau memberikan kesaksian sehubungan dengan kelemah lembutan. Silakan. Saya mau kasih satu, saya pelajari setelah diskusi sekolah sahabat ini sangat menarik kepada guru-guru. Ini hanya saran. Ini hanya saran di kelas. Yang saya perhatikan ialah diskusi ini sangat bagus. Kalau boleh, kalau di kelas itu diusahakan namanya direct communication. Jadi nggak usah di redundant, diputar-putar supaya muridnya mengerti. Jadi background saya adalah guru. Jadi kalau boleh untuk kasih pelajaran sekolah sahabat di kelas, direct message aja. Supaya mereka mengerti, daripada kita putar-putar, nanti mereka ngantuk. Itu aja sarannya. Kalau diputar-putar pusing, Pak. Iya. Jadi namanya redundant. Misalnya contoh, si Musa pergi ke belakang. Lalu setelah dia balik lagi, tadi si Musa pergi ke belakang. Jadi mutar. Lebih bagus namanya direct object. Si Musa itu begini. Jadi orang mendengarnya jadi tersengang gitu. Gitu kira. Terima kasih tipsnya nih, Pak. Oke. Gimana? Kita masih punya waktu 3 menit. Ada yang mau memberikan tambahan, masukan? Ada? Nggak ada lagi? Iya. Pak Joseph Ringo, silakan. Saya mungkin boleh berikan sedikit. Ya. Sebenarnya pengalaman hidup kita adalah bagian daripada pembentukan karakter kita. Jadi kelemah lembutan akan semakin lebih terlihat dalam diri kita ketika kita bisa di setiap lingkungan, di setiap kondisi, di setiap pengalaman kita mampu menjadi pemenang. Amin. Nah, itu dia. Karena itu di dalam Efesus 6 ayat 10 akhirnya dikatakan oleh Paulus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini luar biasa ayat ini. Jadi kuat dalam arti mempertahankan integritas yang kita sudah warisi dari Yesus Kristus. Itu aja menjadi pesan untuk penutup. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, tambahan Bu Peggy. Silahkan Bu Lucy, selamat sabat. Apa kabar? Tambahan Bu Peggy. Silahkan. Ya. Sebagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah kasih contoh yang baik ya sama kita. Seperti dia menghadapi seorang pelacur dikatakan ya. Nah, dia sudah sangat berdosa. Tapi ketika dihadapkan kepada penuduh-penuduh itu sendiri, Tuhan Yesus tunduk. Dia menulis di tanah. Jadi sebenarnya kita semuanya ini, apalagi pemimpin-pemimpin kita itu ya, harusnya itu bertindak seperti itu gitu loh. Jangan kita itu terus mempertahankan seolah-olah diri kita yang benar. Tuhan Yesus loh, tunduk dia, menulis di bawah. Seperti itu. Terus Tuhan Yesus diam. Ketika dia diam, Tuhan Yesus tuh bisa merasakan ya, karena memang dia Tuhan. Ya, berkata kepada yang berdosa ini, adakah orang yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada. Ya sudah, pergi, kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi. Itu hendaknya menjadi contoh bagi kita semuanya, apalagi pemimpin-pemimpin kita pada saat ini. Supaya kita itu menjadi contoh kepada umat-umat gereja Masehi Advent sedunia, yang mana kita ini disuruh menyebarkan pekabaran 3 malaikat. Sesudah dia dibaptis, ketika orang ini orang yang tidak punya, nah sudah. Jadi peraturan itu tajam
ke bawah, tumpul ke atas. Hendaknya kita bisa merenungkan melalui pelajaran sekolah sahabat ini supaya kita tahu dan mengerti kehendak Tuhan apalagi di zaman akhir ini. Tuhan sudah mau datang. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sahabat bagi kita semua. Amin, puji Tuhan. Amin, terima kasih Bu Lucy. Oke, saya beri kesempatan satu orang lagi. Silakan. Ini ada Pak Lexi Dimpudus tadi senyum-senyum aja mau memberikan statement, jempol aja. Amin katanya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau memberikan masukan? Pak Daniel Sitompul? Ya, kita ada satu yang saya ingin sampaikan. Kita belajar aja dari murid-murid Yesus hanya dalam waktu hampir 3,5 tahun, yang tadinya anak-anak guntur, ya, Petrus dan juga Yohanes bersaudara dan Yakobus, tapi mereka bisa berubah oleh karena di sekolah sahabat ini dikatakan ada intinya di sini, yaitu kedekatan. Ya, hanya dekat dengan Allah itu dari Kamis. Jadi tadi ada pertanyaan apa faktor apa adalah faktor bagaimana supaya kita jadi lemah lembut. Jawabannya di hari Kamis, hanya dekat dengan Allah setiap saat, setiap hari. Sama seperti rasul-rasul dalam 3,5 tahun. Tadi Pak Lasman bilang sampai mati tidak damai. Padahal sudah dibaptis mungkin 40 tahun. Jadi ini suatu refleksi bagi kita. Sudah berapa lama kita dibaptis, bagaimana kita punya kedekatan dengan Yesus, itu yang menjadi kunci pada akhir zaman ini ya. Cawan lebur, kita harus ingat cawan lebur. Terima kasih. Amin, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih karena pelajaran hari ini semua akhirnya kesimpulannya melihat Yesus, ya, belajar dari kehidupan Yesus. Nah, kalau saya sendiri mau memberikan beberapa kalimat ini, belajar dari kehidupan Yesus. Coba dari pelajaran Yesus lahir sampai Yesus disalibkan dan saat ini kita menanti kedatangannya, mana yang paling diingat orang? Saat yang mana yang paling diingat orang? Kelahirannya, kehidupannya dia, yang tadi ada yang ingat Yesus marah-marah di Ka'bah, terus mana yang paling diingat orang? Disalib atau naik ke atas? Kematian disalib, salib kalau saya. Itu benar. Salib Kristus. Ya. Kematian ya disalib itu adalah satu contoh yang luar biasa di mana saya kalau merasa mau marah atau disakitin, merasa tersinggung, saya malu sama diri sendiri. Kenapa? Yesus yang tidak berdosa sampai disalib dia tetap diam. Padahal dia punya kealahan, dia bisa bikin bim salah bim mati lo semua gitu kan. Tapi dia diam. Dia dicambuk, penderitaannya luar biasa. Dia tetap diam. Karena padahal dia tidak berdosa. Nah, kita manusia ini manusia berdosa. Disentil dikit marah, ini marah. Mulut kita tuh selalu maunya terbuka gitu kan. Nggak seperti Yesus gitu. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Dia apa-apain dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Nah, kalau kita mau marah atau kita mau sombong atau kita mau membenci, lihat Yesus. Dia bahkan mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, itulah kehidupan kita. Jadi makin hari harus makin ke situ, makin hari kita makin digerus. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Apapun yang terjadi, baik senang, baik susah, kan God is good all the time God is good. Mengucap syukur, baik itu baik, baik itu tidak baik. Jadi puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai akhirnya batas di mana kita menderita itu, kita akan berbahagia dengan penderitaan itu. Nah, ini cawan lebur, kita akan jadi emas kan, jadi berbahagia. Jadi itu kelemah lembutan tidak membuat seseorang itu menjadi kecil atau rendah, tapi kelemah lembutan itu justru ditinggikan. Ya, Ibu Stan, silakan. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan Ibu Peggy. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Semuanya. Oke. Nah, waktunya sudah habis. We have to walk the talk.
Waktunya habis. Terima kasih untuk partisipasi semua. Pendeta Kuntaraf minta maaf dia tidak bisa hadir karena akhirnya ya biasalah kalau di pesawat itu kan jamnya tidak bisa diprediksi banget. Kita maklumin, tapi saya berbahagia karena kita semua adalah orang-orang yang benar-benar komitmen dan saling membagi satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ini sungguh sangat membahagiakan. Nanti saudara-saudara boleh melihat rekamannya ketika saudara-saudara berbicara ya. Terima kasih semuanya. Kita akan tutup dengan doa. Saya akan persiapkan bahannya, PowerPoint-nya akan saya kirim, demikian juga rekamannya di grup dan juga kepada masing-masing. Nah, kita akan tutup pertemuan ini. Mohon kesediaan Bapak Lexi Dimpudus untuk berdoa, karena dari tadi suaranya belum terdengar. Jadi kita minta Pak Lexi untuk berdoa. Silakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu setelah kami berdiskusi, berbicara satu dengan yang lain, memberikan nasihat satu dengan yang lain tentang firman Tuhan, khususnya mengenai kelemah lembutan. Kami bersyukur kami boleh berbagi pendapat pengetahuan akan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami di dalam mempersiapkan kehidupan kami bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah roh kelemah lembutan, kerendahan hati dan suka mengampuni boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semua di dalam istirahat kami malam ini. Dan kami boleh bangun besok dan boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Peggy yang memfasilitasi akan Zoom meeting ini. Dan juga pelajaran dari hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf boleh menguatkan iman kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Peggy. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sahabat. Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kita hitung ya. Ya. Selamat sahabat. Terima kasih. Selamat hari sahabat, Tuhan memberkati. Dari mana? 5 ya? 5, 4, terus 3, 2, 1. Sampai jumpa.